Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita perolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari Yayasan Lembaga Sabda. Salah satu kalimat favorit Ibu Hana adalah, "Jalan satu langkah, lihat lagi selangkah ke depan." Itu yang sering dikatakannya kepada anak-anak maupun jemaatnya ketika mereka menghadapi masalah dan ketidakpastian.
Apa yang dikatakannya, itulah yang Ibu Hana yakini untuk hidupnya sendiri. Dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dirinya seumur hidupnya. Juga bagi seluruh keluarganya, apapun yang terjadi. Padahal suaminya telah meninggal karena kanker beberapa puluh tahun sebelumnya dalam kondisi finansial yang kurang menguntungkan. Umat Tuhan acap kali menghadapi hidup tanpa kepastian, juga tanpa harapan yang menggembirakan. Namun justru di masa sulit, Tuhan memperlihatkan pemeliharaan dan pimpinannya. Hal itu dialami oleh Israel di masa Samuel. Mereka baru saja bertobat dan beribadah kepada Tuhan setelah orang Filistin mengembalikan tabut perjanjian yang dirampasnya. Mereka diserbu kembali oleh Filistin yang sama yang membunuh anak-anak Imam Eli serta mengalahkan orang Israel. Namun oleh doa Samuel, Tuhan mengacaukan tentara Filistin dan Israel pun memukul kalah Filistin. Di sanalah Samuel mendirikan batu peringatan yang disebut Ebenezer. Tuhan tidak membuka semua rencananya kepada kita. Namun di setiap perhentian, kita perlu mengingat bahwa Tuhan ada. Sekalipun jalan kita tidak selalu aman, kita percaya bahwa Ia senantiasa memelihara dan memimpin. Relasi yang baik dengan Tuhan niscaya menambah keyakinan kita bahwa Tuhan peduli dan mendengar seruan kita minta tolong. Tuhan tidak membuka seluruh rencananya kepada kita, namun Ia tetap memimpin selangkah demi selangkah. Amin.